Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Tapi kita percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan tetap hidup untuk memberi kepada kita kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 17 sampai 22. Tapi mendahului pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai di hari Minggu pagi di penghujung bulan Mei tahun 2020. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, sebab firman Tuhan adalah kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang membebaskan, kekuatan yang memberi kepada kami pengharapan untuk hidup. Untuk itu datanglah ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu yang akan memberi kepada kami kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 48 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Beginilah firman Tuhan penebus yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah ke Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal itu. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membela gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua bersyukur sebab Tuhan telah menuntun, menyertai, memberkati dan melindungi kehidupan kita sampai di penghujung bulan Mei tahun 2020. Hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara Selam di Ambon, Maluku dan Indonesia, izinkanlah beta mengucapkan selamat merayakan kemenangan di hari yang fitri tahun 1441 Hijriah hari ini. Semoga jalinan tali persaudaraan kita tetap terjaga untuk menghadapi tantangan bersama kita, bencana non-alam saat ini. Kita berhadapan dengan kondisi dunia yang kacau,
Suasana mencekam dan menakutkan. Begitu banyak umat manusia di dunia, termasuk di Indonesia, menjadi korban wabah virus COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia, baik kehidupan sosial, ekonomi, bahkan aktivitas keagamaan pun turut terdampak dari penyebaran virus ini. Kita di Maluku, di semua kabupaten kota, juga merasakan dampak dari semua kenyataan yang kita hadapi. Aktivitas keseharian kita sementara dialihkan ke rumah sesuai arahan dan himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Kondisi ini telah mengembalikan semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing. Bahkan bukan kembali ke rumah kosong, tetapi kembali ke rumah yang berpenghuni. Di sana ada orang-orang yang kita kasihi, ada keluarga kita, ada suami kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita. Semua orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Mungkin selama ini mereka terabaikan dan terlupakan. Maka kondisi ini membawa kita untuk membenahi dan menjadikan mereka orang-orang yang penting dan utama dalam seluruh karya dan juang kita. Saudara-saudara yang berbahagia dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema pelayanan bulan Mei 2020 ini menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman. Dan tema kita minggu ini, keluarga mengalami damai sejahtera Allah. Tema dan subtema ini memberi penekanan kepada penguatan keluarga untuk menghadapi tantangan zaman dan menghadirkan dan mengalami damai sejahtera, supaya kehidupan yang dijalani tetap menjadi kehidupan yang memberi sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Saudara-saudara kekasih, Yesaya dalam perikop ini menyampaikan pesan bagi umat Allah, umat Israel, bahwa Dialah Allah atas kehidupan mereka, Allah yang telah menyatakan dirinya bagi para leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah setia menuntun kehidupan mereka. Dialah Allah yang mengajar mereka tentang apa yang baik, apa yang berfaedah bagi hidup dan masa depan mereka. Allah yang telah berkarya menuntun perjalanan hidup mereka dari waktu ke waktu. Allah yang memberi kepada mereka kehidupan dan menyatakan kasih setianya dalam perjalanan hidup mereka setiap saat. Dimanapun dan kapanpun mereka berjalan, Allah akan selalu menuntun jalan hidup mereka. Israel akan menikmati damai sejahtera seperti sungai yang tak pernah kering, dan menikmati kebahagiaan yang berkelimpahan terus-menerus seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Janji Allah bagi generasi Israel, anak cucu mereka, bahwa mereka akan diberkati sehingga jumlah mereka akan terus-menerus bertambah banyak seperti pasir. Dan itu diwujudkan Tuhan dalam seluruh karyanya untuk menyatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang telah dipilih berdasarkan janji Allah dengan Israel yang telah diikatkan dengan leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Nama mereka tidak akan dilenyapkan dan tidak akan ada sesuatu pun yang tertutup di hadapan Allah sendiri bagi mereka. Artinya mereka akan selalu ada sebagai bukti daripada Allah
mewujud nyatakan janjinya yang tidak pernah berubah terhadap hidup mereka, baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Yesaya katakan bahwa kabar baik dari Allah ini harus mereka beritakan, harus mereka sampaikan dan ceritakan ke bangsa-bangsa lain, bahwa Tuhanlah telah menebus Yakub hambanya, menyertai dan memberkati seluruh keturunannya. Mereka tidak akan mengalami kesusahan, mereka tidak akan menderita kelaparan dan kehausan ketika Tuhan Allah sendiri menuntun perjalanan hidup mereka melewati tempat-tempat yang tandus dan kering. Itu Allah buktikan sebagai bahagian dari janjinya yang tidak pernah berubah. Semua kebutuhan hidup mereka disediakan Tuhan Allah dengan melimpah untuk mereka menikmati baik siang maupun malam. Allah memberi jaminan kehidupan supaya mereka tidak takut untuk menjalani hidup, sebab mereka adalah umat pilihan, umat yang telah dipilih Allah sesuai janjinya bagi mereka. Namun saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya katakan di sini bahwa untuk mendapatkan semua janji Allah, untuk mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan itu, syarat utama dari Israel ialah harus memenuhi segala yang Tuhan harapkan dan inginkan dari mereka. Ketika umat memperhatikan, umat mendengar dan melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memenuhkan semua yang mereka butuhkan. Allah akan memenuhkan seluruh janji-janjinya terhadap mereka. Sebab tidak ada kehidupan yang berdamai sejahtera bagi orang yang hidup di luar Allah. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Allah dan melakukan perintah Tuhan, perintah-perintah Allah, akan mendapatkan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah bagi umat Israel yang disampaikan Yesaya dalam pembacaan kita hari ini juga merupakan janji Allah bagi kita, umat manusia di dunia, umat manusia di Indonesia, umat manusia di Maluku, termasuk kita warga gereja Protestan Maluku. Janji Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Tuhan akan memberi kepada kita damai sejahtera, jaminan kehidupan, keselamatan, penjagaan hidup yang tidak pernah berubah. Sebab Dia mengasihi kita. Kita umat pilihannya, umat yang selalu dan senantiasa dikasihinya. Tapi Tuhan butuh dari kita, seperti Yesaya katakan, harus hidup dalam ketaatan, harus hidup dalam kesetiaan, supaya janji-janji berkat Tuhan itu Tuhan kembalikan dan penuhkan bagi kita semua. Peristiwa besar yang menggemparkan dunia sampai hari ini, penyebaran virus corona dari kota Wuhan, provinsi di Hubei, Cina, Tiongkok, yang menyebar di seluruh dunia, membuat kondisi dunia kacau balau. Kondisi yang menggemparkan dunia ini bahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan kondisi darurat dan meminta seluruh masyarakat dunia waspada dan berhati-hati. Indonesia sudah puluhan ribu terpapar, ribuan orang meninggal, dan ribuan pula yang sembuh. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi itu Tuhan mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang-orang yang terpapar dan sembuh. Dan kita berdoa untuk mereka yang sementara terpapar, untuk disembuhkan Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Dan berdoa juga bagi semua para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang mempertaruhkan seluruh keberadaan hidup mereka dalam tugas kemanusiaan yang sangat luar biasa ini. Semua ini memberi pelajaran iman yang luar biasa bagi kita. Kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan kalau karena keperluan kita keluar rumah, maka wajib menggunakan masker, jaga jarak dalam berinteraksi, cuci tangan,
Setiap kali kita melakukan aktivitas, ketika kita kembali ke rumah, semua yang digunakan ditinggalkan, membersihkan diri. Baru kita menjumpai keluarga orang-orang yang kita kasihi. Semuanya ini terkait dengan menjaga kesehatan diri dan keselamatan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai di rumah. Rumah kita sekarang menjadi tempat yang aman, tempat berkumpul dan berteduh anggota keluarga yang selama ini terpisah karena kesibukan kita masing-masing. Kini kembali ke rumah, dan rumah menjadi tempat utama dan penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Rumah dan keluarga kita selama ini terabaikan atau diabaikan oleh kita sendiri. COVID-19 telah membawa pelajaran berharga bagi kita bahwa setiap kita yang selama ini jauh atau menjauhkan diri dari rumah dan keluarga sendiri untuk kembali ke rumah kita. Back to your home, back to your family. Kembali ke rumahmu, kembali ke keluargamu. Bukan rumah orang lain, bukan keluarga orang lain. Kota Ambon, kita di kota Ambon dan Maluku punya pengalaman iman yang luar biasa. Catatan sejarah kita mengatakan bahwa konflik kemanusiaan Maluku tahun 1995 sampai 2003 memberi catatan yang luar biasa. Kita hidup dalam ketegangan, kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam ketakutan. Kita menyaksikan kematian terjadi hampir setiap saat. Kita melihat orang-orang lari dari tempatnya, dari tempat pemukiman mereka. Mereka mengungsi, rumah-rumah mereka terbakar. Namun kita melihat bahwa ketika orang menyadari bahwa pengalaman hidup itu adalah teguran Tuhan untuk kembali menata diri secara baik, mereka mengangkat tangan dan memohon pertolongan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan dengan kasih setianya memulihkan Ambon, memulihkan Maluku dari pengalaman iman yang luar biasa itu. Di mana-mana orang membangun posko untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mewujud nyatakan itu. Pertanyaan sederhana bagi kita di saat-saat kita menghadapi kondisi saat ini. Kondisi di mana tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sebab negara-negara besar pun tidak mampu dan harus menghadapinya. Kita harus kembali untuk mengatakan kita punya pengalaman iman bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus yang kita sembah telah menyelamatkan kita dari peristiwa-peristiwa besar itu. Untuk itu Yesaya mengajak kita semua di saat-saat menghadapi situasi dan kondisi ini. Marilah kita menaati segala kehendak Allah, hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam kekudusannya. Kita membenahi diri kita, membenahi rumah tangga keluarga kita. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, menjumpai orang-orang yang kita kasihi. Kalau selama ini relasi kita antar pribadi, antar suami istri, antar orang tua dan anak-anak membuat keluarga rumah tangga kita tidak harmonis, ini saatnya, ini waktunya untuk kita membenahinya supaya rumah kita menjadi rumah berkat. Sebab ketika kita hidup di dalam damai, kita hidup dalam kerukunan. Mazmur 133 katakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk kita nikmati. Dan berkat-berkat kehidupan itu telah dijanjikan dan disiapkan oleh Allah bagi kita semua. Tema kita mengatakan di hari ini keluarga mengalami damai sejahtera Allah. Maka kekuatan kita yang harus kita bangun untuk menghadapi situasi yang genting ini hanyalah keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari rumah kita untuk menemukan kekuatan Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan itu memampukan kita berjalan terus menghadapi hari-hari hidup di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini. Sebab Tuhan telah memberi kepada kita jaminan keselamatan.
jaminan untuk hidup, supaya hidup kita tetap bermakna dan berarti, supaya dari hidup kita Tuhan senantiasa dimuliakan dan seluruh berkat-Nya menjadi bahagian dari kehidupan kita. Selamat menjalani hari-hari hidup di pekan yang baru dalam kehidupan keluarga masing-masing. Jangan takut untuk menghadapi semuanya, sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.